Sedekah itu juga menambah keberkahan di dalam harta kita. Mohon maaf, orang bisa jadi keberkahan itu nanti hartanya bertambah-tambah, bisa jadi. Atau misalkan biasa-biasa saja, tapi karena disedekahkan, maka itu nanti akan didapatkan. Entah itu nanti di dunia, di alam kubur, bahkan nanti di akhirat nanti didapatkan orang tersebut. Nah di sini disebutkan. Nah, jadi kemudian yang berikutnya lagi adalah mencegah daripada segala kerusakan. Artinya sesuatu yang tidak baik itu akan dihindarkan oleh Allah dengan berkat sedekah kebaikan yang dilakukan oleh seorang. Kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya as-shadaqatu hijabun minan nar. Sedekah itu adalah benteng daripada neraka. Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, ittaqun nar walau bisyakki tamratin. Jauhilah olehmu, takutilah olehmu akan api neraka sekalipun sebelah korma. Korma satu biji dibelah, kita berikan kepada orang lain dan kita mau makan. Assalamualaikum, kata orang, minta sedekah, saya sudah berapa hari gak makan. Atau mau makan korma, tiba-tiba kawan datang, jadi dimakan, belah untuk korma, kasihkan ke kawan juga. Insya Allah ini berkahnya luar biasa. Bukan aja nanti didapatnya di dunia, tapi nanti di alam kubur, bahkan nanti di akhirat kelak. Nah, di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW, takutlah olehmu akan api neraka sekalipun dengan sebelah korma. Ya. Kita kada tahu, mohon maaf, bisa jadi bukan karena amal ibadah kita terhindar daripada api neraka, tapi kadang-kadang karena sedekah yang kayaknya sedikit aja, itu jangan-jangan itulah yang mengakibatkan Allah Ta'ala jauhkan kita dari neraka. Ada orang yang rajin beribadah, puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi dia kada peduli lawan orang lain. Akhirnya apa? Di mana tempatnya? Di neraka. Nah, di sini disebutkan ada satu cerita bahwasanya, kita teruskan lagi sedikit-sedikit. Kemudian berikutnya lagi nomor 3, as-shadaqatu tukaffiru dzunub mahma 'azumat. Sedekah itu bisa menebus dosa sekalipun itu dosa besar. Tapi mohon maaf, ini jangan dikaitkan dengan cerita Az-Zaitun ya. Di dalam hadis disebutkan, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan kesalahan, artinya menghapuskan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, ada di zamannya Bani Israel itu seorang abid, ahli ibadah. Ahli ibadah ini dia tinggal di satu tempat, semacam tempatnya khusus beribadah. Ada keluar, pokoknya beribadah aja, kalau keluar paling makan sekadar itu aja, ibadah aja. Ibadah kerjaannya. Selama berapa tahun udah beribadah? Selama 60 tahun. Karena orang dulu kan panjang-panjang umurnya. Kita ya. Kemudian bumi ini dituruni hujan, maka akhirnya bumi pun menjadi hijau, artinya tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh. Nah, maka si rahib tadi itu keluarnya daripada tempat ibadahnya. Tapi sisi lain dia merasa bahwasanya iya nih rajin beribadah, dia artinya Allah Ta'ala turunkan ini karena ibadahnya. Artinya jadi hijau segala macam ini karena ibadahnya. Nah, rupanya pada suatu saat dia ini keluar daripada dari tempat ibadahnya tadi itu. Ngaran 60 tahun, ada susuhan melihat bibinian. Rupanya ada perempuan cantik, digodanya, kira-kira tak goda kan? Sepertinya apalagi berduaan itu pemadeh. Ini katakan nih, udah disampaikan oleh Nabi, dzulbihal ilmu baina fakhidail mar'ah. Ilmu disembelih di antara dua paha perempuan. Ittaqul fitnatan nisa, ya Nabi, takutlah kalian fitnahnya perempuan, karena fitnahnya Bani Israel itu adanya terjadi di perempuan. Sama aja di kita juga sama. Rupanya berdua-duaan, karena sudah disebutkan bahwasanya disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya
kada beriman salah seorang kamu. Kada beriman salah seorang kamu kalau dia berdua-duaan. Artinya kalau kita berdua-duaan, maka orang yang ketiganya itu adalah syaitan. Artinya sekuat apapun iman kita, ahli ibadah kah, nang ada ahli ibadah kah, kalau sudah berduaan dapat perempuan cantik, hantu nang ketiganya. Artinya bisa tergoda. Rupanya ahli ibadahnya tergoda juga. Tergoda kenapa? Ya karena memang Allah sudah ciptakan laki perempuan. Yang terjadi adalah, mohon maaf, dia pun melakukan perzinahan dengan seorang perempuan tersebut. Nah, singkat cerita, dia melakukan itu. Nah, rupanya pada suatu hari dia ini ada memberi peminta-minta. Nah, jadi memberi beberapa potong roti gandum. Nah, diberikan kepada orang lain tadi tuh. Nah, tuma mata, kemudian si rahibnya, rahib bahasanya lah di sini. Rahib itu tadi pun meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia, pausinat ibadatu sittina sanah, ditimbang gitu. Ibadah selama 60 tahun bitil kazat, ya, dengan perbuatan zina yang dilakukan. Para jahat az-zaniyatu bihasanati, rupanya beratan sekali bajinah itu tadi daripada beribadah 60 tahun. La ilaha illallah. Hancur. Nah, kemudian tumau di arafibah, kemudian di timbangan tadi pulang diletakkan apa? Dua potong roti tadi aja. Dua potong roti yang diberikannya kepada peminta-minta itu tadi diberikan di sini ragifah disebutkan satu potong atau dua potong ma'ahasanatihi, beserta kebaikannya. Artinya pahala bersedekah tadi lah, walaupun cuma dua potong roti aja, ditimbang lawan keburukannya nya berzinah tadi, sekalinya berat nang dua potong itu tadi. Coba apalagi orang nang memang kelaparan itu adalah orang yang membutuhkan. Makanya kadang-kadang kita mengandalkan ibadah kayak sholat 5 waktu itu dijadikan jam. Tapi itu tetap kewajiban yang harus kita laksanakan. Itu ada sendiri hitungannya. Zakat itu ada sendiri hitungannya. Jangan setelah mendengar ini begitu jangan ada usaha sembahyangan lagi, ada usaha puasaan lagi, ulun sakit enak. Ulun cuma menyampaikan ini. Kemarin bagaimana juga cerita, mohon maaf, seorang perempuan yang mana perempuan ini, mohon maaf, dia kerjanya melacurkan dirinya. Lah, mohon maaf. Nah, rupanya pulang dari kerjaan itu, dia melihat seekor anjing yang kehausan luar biasa. Dia tolong, dia ambilkan dengan terompak sepatunya, kemudian dia minumkan. Karena itulah Allah Ta'ala ampuni si perempuan tersebut. Ada kisah yang lainnya terjadi, tapi kisah diampuni oleh Allah berkat dia punya sifat kasih sayang. Makanya dulu jangan dikaitkan dengan az-zaitun. Kayak namun gitu coba zina habis itu 2 juta atau ditebusnya, jangan. Itu mah diulah-ulah. Nah ini kan ada diulah-ulah ceritanya, artinya memang dari ketulusan hatinya. Nah, tapi tetap kalau kita melakukan perbuatan dosa, tetaplah kita selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah, lakukan terus tetap ya hukuman kebaikan supaya minimal ada mengimbangi. Tapi kalau misalkan kita berbuat dosa terus kemudian kebaikan tidak ada kita lakukan, yang terjadi semakin berkarat, akhirnya apa? Susah untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kita berdosa, kita bertobat, selalu kembali berbuat baik lagi, berbuat minimal itu kebaikan itu ada mengimbangi. Nanti suatu saat Allah Ta'ala beri rasa malu di dalam diri kita sehingga kita tidak mau melakukan perbuatan dosa itu lagi. Nah, jadi artinya di sini sedekah yang kita lakukan, suatu yang kita berikan itu tatkala kita berikan dengan ikhlas, itu bisa menebus dosa sekalipun itu adalah dosa besar. Nah ini di dalam hadis Nabi, kalau membacakan hadisnya panjang kan selesai. Kemudian berikutnya lagi adalah
As-shadaqatu khairu abwabil birri. Sedekah itu adalah sebaik-baik pintu kebaikan. Ada kemarin kalau Nabi Ibrahim waktu membangun apa? Membangun Ka'bah, membina Ka'bah. Ya kalau misalkan di renovasi segala macam. Dan setiap seperempat jadi sidin sembahyang berapa? 1000 rakaat kan? Nah, habis itu apa kata Allah? Memberi makan kepada orang yang kelaparan satu suapan aja itu ternyata lebih baik daripada engkau melaksanakan 1000 rakaat ini. Tapi jangan nanti setelah itu kada mau sembahyang sunat, habis itu udah cukup bersedekah aja, jangan juga. Tapi kedua-duanya tetap kita jalankan, walaupun mungkin sembahyang sunat tidak sebanyak Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi tetap kita lakukan. Nah ini ibadah sosialnya ini luar biasa. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang terakhir, nanti sebelum ada tanya jawab, adalah as-shadaqatu tudfi'u an sahibiha arul qabri. Sedekah itu yang dilakukan oleh seorang itu adalah, yaitu sedekah itu bisa memadamkan panasnya kubur. Nah, di sini disebutkan bahwasanya sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa jadi diberikan Allah juga nanti di dunia kebaikannya, pasti sudah itu. Kemudian di alam kubur itu nanti menjadi penghalang bagi, misalkan ada fitnah kubur, siksa kubur itu nanti terhalang oleh sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba. Artinya apa? Kada panas, kada dijepit kubur dan segala macamnya. Kemudian yang terakhir nanti adalah yaitu orang tersebut dijauhkan atau ada pendindingnya sedekah tadi itu daripada siksa api neraka. Itulah diantara kebaikan-kebaikan atau sedekah yang biasa dilakukan oleh seorang, baik itu dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan pikirannya, bahkan dengan senyumannya. Insya Allah itu akan menamburkan kebaikan-kebaikan, kasih sayang terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma yang muslim saja, tapi kepada non-muslim, bahkan seluruh alam semesta, tumbuh-tumbuhan dan binatang sekalipun. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini artinya menjadi pemicu semangat kita bekerja, khususnya di Hotel Aquaris ini, bahwasanya apa yang kita lakukan kerjakanlah maksimal. Insya Allah nanti kebaikan-kebaikan itu akan diberikan Allah keberkahan juga kepada kita semua, begitu juga seluruh keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahkan sedekah juga menolak bala bencana. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada tanya jawab nanti dipersilakan.